Bab 6. Ketika diam menjadi bentuk tertinggi dari zikir. Ada kalanya Allah tidak lagi memintamu untuk banyak berbicara, tapi untuk diam. Diam yang bukan kosong, tapi penuh makna. Diam yang bukan karena lelah, tapi karena hatimu telah belajar mendengar dengan cara yang baru. Dalam diam itu, engkau mulai merasakan bahwa zikir sejati bukan hanya diucapkan dengan bibir, tapi disuarakan oleh seluruh keberadaanmu. Setiap napas menjadi tasbih, setiap langkah menjadi tahmid, dan setiap detik kehidupan menjadi bentuk syukur yang tak terucapkan. Inilah fase di mana keheningan menjadi tempat Allah bersemayam paling dekat, tempat di mana suara dunia tak lagi mampu menembus kedamaian batinmu. Dalam diam, engkau akan menyadari betapa selama ini engkau terlalu banyak berbicara tentang Allah, tapi jarang mendengarkannya. Engkau memohon, mengadu, meminta, tapi lupa menunggu jawaban yang sering kali datang, bukan dalam kata, melainkan dalam rasa tenang. Saat engkau berani diam di hadapan Tuhan, engkau sedang membuka ruang baginya untuk berbicara lewat kesunyian. Sebab Allah tidak berbicara kepada hati yang bising, Ia berbicara kepada hati yang telah tenang. Itulah sebabnya para wali dan arif billah begitu sedikit bicara, karena setiap diam mereka sudah menjadi zikir, setiap pandangan mereka sudah menjadi doa. Diam yang sejati bukan berarti engkau berhenti berbuat. Justru di dalam diam itulah lahir kesadaran yang lebih tinggi, tindakan yang lebih tulus, dan kebijaksanaan yang lebih jernih. Engkau tidak lagi bereaksi terburu-buru terhadap dunia, karena engkau tahu setiap hal berjalan sesuai waktu Allah. Engkau tidak lagi ingin membuktikan apapun kepada manusia, karena engkau hanya ingin menjadi saksi atas keindahan kehendaknya. Dalam diam, engkau tidak kehilangan arah, melainkan justru menemukannya di setiap sudut kehidupan yang dulu kau anggap biasa. Namun, diam ini bukan untuk semua orang. Ia adalah anugerah bagi mereka yang telah selesai dengan keinginan untuk didengar. Selama hatimu masih ingin diakui, selama engkau masih haus untuk dianggap benar, keheningan itu tidak akan betah bersamamu. Tapi ketika engkau mulai menikmati sunyi, menikmati kesendirian tanpa merasa sepi, maka itu tanda bahwa Allah sedang berbicara lebih sering kepadamu. Ia menenangkanmu tanpa kata, mengobatimu tanpa sentuhan, dan mengajarkanmu tanpa buku. Semua terjadi di ruang batin yang tak terjangkau oleh dunia. Dan ketika engkau telah sampai di titik ini, saat diammu lebih berisi daripada kata-kata, saat hatimu bergetar tanpa suara, saat setiap hembusan napas terasa seperti salam dari Tuhan, maka ketahuilah, engkau sedang berada di kedalaman laduni yang sesungguhnya. Sebuah kedalaman yang tidak bisa dibagikan, hanya bisa dirasakan. Diam itulah zikirmu, tenang itulah doamu, dan sunyi itulah tempat Allah bersemayam paling indah dalam dirimu.